Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai Agus Nardianto ingin membahas tentang soal kurs mata uang ekonomi kelas 11 PS tentu saja. Terus di sini ada contoh soal tentang kurs mata uang asing. Itu si John William ini ingin pergi ke Indonesia, terus dia punya uang 4.600 dolar. 4.600 dolar. Nah, dia pengen ngubah dolar ini menjadi mata uang Indonesia, yaitu nilai rupiah. Nah, terus selama di Indonesia ia menghabiskan uang senilai 38.700.500 rupiah. Selesai berlibur, John ingin balik lagi ke Indonesia dan mengubah mata uangnya yang tadinya rupiah jadi ke dolar Amerika Serikat lagi. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, sebelum dia ke Indonesia. Sebelum dia ke Indonesia tadi dia mempunyai duit 4.600 dolar Amerika Serikat. Nah, 4.600 dolar Amerika Serikat ini ingin diubah ke mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Gimana caranya? Caranya itu dengan cara dikali dengan kurs beli ini nih. Dengan kurs beli ini nih dikali 4.600 dikali 13.345.000. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu sebesar hasilnya itu sebesar 61.387.000. Nah, terus kita bahas yang kedua nih. Yang kedua ini udah diketahui nih uang Jonnya berapa. Uang Jonnya itu 61 juta tadi nih. Nah, terus pas di Indonesia dia kan jajan tuh. Ya beli apa tuh. Nah, dia habis uang tuh totalnya 38.700.500 rupiah. Nah, kita pengen tahu nih berapa sisa uang Jon sekarang. Caranya gimana? Dikurangin dari uang Jon, dikurang dengan habis uang. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 22.686.500 rupiah. Nah, yang ketiga nih, setelah dia pulang dari Indonesia atau ya mau pulang ke Amerika lah, sisa uang John tadi udah diketahui yaitu 22.686.500 rupiah. Nah, kita pengen ngekonversi jadi dolar lagi, yang tadinya rupiah ke dolar lagi. Gimana caranya? Caranya itu sisa uang John dibagi dengan kurs jual yang ini nih. Nah, kurs jual yang ini nih. Kurs jual yang itu tuh dibagi hasilnya berapa? 1.663,84 dolar Amerika. Yaitu jawabannya oke. Terus yang kedua. Soal yang kedua. Wilson seorang turis Amerika, sama kayak tadi, cuman beda ininya doang nih, total uangnya doang. Nah, langsung aja pembahasan nih. Nomor 1, sebelum dia mau ke Indonesia, si Wilson itu bawa duit 62.500 rupiah, 500 dolar. 62.500 dolar. Dengan dia ingin ngubah nih dari dolar ke rupiah lagi. Gimana caranya tadi tuh? Dikali lagi sama kayak tadi, dikali lagi. 62.000 dikali sama kurs beli yang ini nih. Kurs beli yang ini dikali sama ini. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 829.687.500 rupiah. Nah, terus bahas yang kedua nih. Uang Wilson. Tadi uang Wilson udah diketahuin kan nih? Uang Wilson udah diketahui nih. Dia pas di Indonesia ngabisin uang berapa? Ngabisin uang 597.075 rupiah. Nah, kita pengen tahu nih, dari yang kedua ini pengen tahu berapa sih sisa uang Wilson itu, berapa sih gitu. Caranya itu uang Wilson yang tadi ini nih dikurang sama yang habis uang ini nih. Nah, dikurang. Hasilnya yaitu 232.612.500 rupiah. Nah, yang ketiga nih, setelah pulang dari Indonesia, sisa uang Wilson tadi udah ketahuin. Habis itu dia pengen ngubah lagi nih ke dolar. Gimana caranya? Ya sama kayak tadi, soal pertama dibagi. Uang Wilson dibagi sama kurs jual. Hasilnya 17.243,32 dolar Amerika Serikat. Yang ini nih, dibagi sama yang ini nih ya. Nah, terus lanjut.
kita ngebahas tentang neraca perdagangan. Kita bahas tentang neraca perdagangan, oke? Nah, lanjut kita bahas tentang neraca perdagangan. Tabel hasil perdagangan negara aman dan negara damai. Negara aman, ekspor 70.000 ya bla 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 bla. Oke, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ini soalnya. Ya, ini soalnya. Soalnya. Nah, gue sini tinggal jawabannya aja ya. Dari negara aman, ekspor ekspor lebih kecil daripada impor. Ya benar, ekspor lebih kecil daripada impor. Ekspor lebih kecil daripada impor. Sama dengan mengalami defisit. Nah, dari negara damai, ekspor lebih besar daripada impor. Akhirnya dia mengalami surplus. Nah, terus yang A nih, gue pakai jawab yang A tadi tuh. Dari soal tadi, oke? Tidak. Bahwa analisis saya sudah menganalisis itu tuh salah. Tidak. Karena negara aman ekspornya lebih sedikit daripada impornya sehingga mengalami defisit. Terus yang B, iya, karena negara damai ekspornya lebih banyak daripada impornya sehingga mengalami surplus, yaitu ekspor impor. Jadi 110 ribu dolar Amerika Serikat dikurang 90 dolar Amerika Serikat, 90 ribu dolar Amerika Serikat sama dengan 20 ribu dolar Amerika Serikat. Oke? Itu. Sehingga mengalami surplus dia. Terus yang ketiga, yang C. Salah itu. Karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tabel di atas. Sedangkan di tabel di atas itu tuh ekspor lebih kecil daripada impor di negara aman. Oke. Yang D, salah juga. Karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan tabel di atas dan tabel di atas. Sedangkan di tabel di atas itu ekspor lebih besar daripada impor pada negara damai. Oke. Yang E, tidak. Karena defisit itu sama dengan kekayaan negara, bukan untuk menabung dan menaikkan jumlah, malah menguranginya. Ya, begitulah. Jadi kesimpulan dari analisis tadi disimpulkan bahwa pernyataan yang benar itu hanya pada urutan B saja. Oke, lanjut ke nomor 4. Neraca pembayaran negara cerah tahun 2015 dalam jutaan US dollar. Intinya kita ngambil yang defisit aja nih. Defisitnya nih, penting nih. Oke, lanjut. Jawabannya. Pertama, neraca barang defisit ada berapa tadi? 50.000. Oke. Yang kedua, neraca jasa surplus 125.000. Neraca modal defisitnya 200.000. Oke. Paham? Lalu lintas moneter surplus 25.000. Sekarang rumus dari neraca pembayaran, kan tadi kan ditanya neraca pembayaran. Neraca pembayaran rumusnya itu neraca modal ditambah neraca jasa dikurang neraca barang dikurang lalu lintas moneter. Nah, jadi berarti jadi kalau misalkan dimasukin semua angka-angkanya jadinya gini dong. Bener dong? Iya dong. 200.000 ditambah 125.000 dikurang 50.000 dikurang 25.000. Hasilnya itu 250.000 rupiah. Ya sama dengan surplus lah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.